Shalom, selamat pagi anak-anak bunda semuanya. Apa kabar kalian? Sehat semuanya? Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang Tuhan Yesus yang telah mati buat kita semua. Namun sebelumnya, ya sama-sama kita berdoa ya. Kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan belajar mengenai kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Bimbing setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak bunda yang hebat, kita mendekati perayaan Paskah ya, sekitar awal bulan April kita akan merayakan Paskah. Apa sih itu Paskah? Nah, Sabtu sebelumnya Bunda Ivan sudah menceritakan dan menyampaikan firman Tuhan bagaimana persembahan seorang janda yang miskin, yang kekurangan, namun dia memberikan hidupnya, semua hartanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dibawa untuk dipersembahkan di bait Allah. Dan saat itu murid-murid Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan mereka, dan mereka bercakap-cakap satu dengan yang lain, dan Tuhan mengatakan bahwa sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang membuat mereka akan meninggalkan Tuhan. Dan ketika itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa akan tiba saatnya masa kesulitan, masa kesukaran seperti saat ini ya. Kita mengalami masa-masa sulit, kita tidak bisa lagi sekolah, kita tidak bisa pergi ke sekolah, ketemu teman-teman, ketemu bunda di sekolah, kita tidak bisa semua itu lakukan karena sesuatu hal. Nah, saat itu Tuhan Yesus berkata juga kepada murid-muridnya, ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada 12. Ada yang ingat lagunya? 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Ya, 12 murid Yesus itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia berkata bahwa ada satu orang yang akan meninggalkan Tuhan, dan satu orang lagi dia akan menyangkal Tuhan Yesus. Dan tahukah kalian, ada satu orang yang bernama siapa? Ada yang tahu? Huruf pertamanya Y. Y, ya. Namanya Yudas Iskariot. Ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, ya, ada satu orang yang menjadi murid Tuhan Yesus saat itu, Tuhan katakan akan berkhianat kepada Tuhan Yesus, dan dia adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot seperti apa ya kira-kira ceritanya? Mau tahu? Mau tahu? Yuk kita lihat video berikut ya, supaya kalian jelas. Dan video ini akan diputar lagi sampai 2 atau 3 kali ya. Nanti kalian belajar satu sisi, masing-masing satu sisi. Nah, kita lihat video berikut ya. Siap? 1, 2, 3. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan
meminta kekuatan supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, Ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu Ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika Ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Puji nama Tuhan. Ya, sudah lihat ya tadi ya. Nah, peristiwa itu ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya di Bait Allah dan bersama-sama dengan murid-muridnya, ada satu orang bernama Yudas Iskariot. Dia bersama orang-orang Farisi, bersama tentara Romawi, bersepakat untuk menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak dan untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka supaya dia dapat apa? Dia dapat uang. Nah, firman Tuhan juga katakan akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Demikian juga Yudas Iskariot, dia dirasuki oleh iblis dan dia menjadi cinta akan uang sehingga dia rela berkhianat, ya, menjual Tuhan Yesus, gurunya sendiri, ya, untuk ditangkap oleh ahli-ahli Taurat sama tentara Romawi. Dan Tuhan Yesus Tuhan Yesus merelakan dirinya. Tuhan Yesus tahu kalau Yudas Iskariot adalah seorang pengkhianat dan seharusnya kalian semua, Bunda juga, kita harus saling mengasihi. Gimana ya? Ini ya, harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan juga bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
supaya kita tidak saling mengkhianati seperti yang dilakukan Yudas Iskariot. Karena orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tentara Romawi itu bersepakat untuk menangkap Tuhan Yesus dan membunuh Tuhan Yesus. Karena mereka merasa terdesak, mereka merasa malu, karena apa yang mereka katakan tentang Allah selalu ditentang oleh Tuhan Yesus. Karena mereka hanya menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak pernah melakukan. Nah, Tuhan Yesus mau kita mendengar firman Tuhan, juga kita melakukan. Nah, ketika Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus, nanti akan ada cerita berikutnya yang akan disampaikan oleh Bunda Mei ya. Nah, Tuhan Yesus itu adalah gurunya. Tuhan Yesus adalah sahabatnya. Tuhan Yesus adalah Tuhannya. Tetapi Yudas Iskariot mau melakukan hal-hal yang seperti itu. Boleh nggak sih kita melakukan itu? Tidak boleh. Firman Tuhan bilang kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Siapa sih yang nggak sayang sama dirinya sendiri? Ada nggak yang mau mukulin dirinya sendiri? Nggak ada ya. Semua pasti menyayangi dirinya sendiri. Kalau jatuh pasti merasa sakit. Nah, itu adalah perintah Tuhan supaya kita saling mengasihi, tidak melakukan hal-hal yang seperti Yudas Iskariot lakukan, yaitu mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, nanti di cerita berikutnya lebih seru lagi. Kalian lebih bisa melihat dan menggali firman Tuhan nanti ya bersama Bunda Mei dan juga Kak Berkat ya. Nah, bagaimana Tuhan Yesus ketika hari-hari terakhir sebelum Yesus disalibkan, dia mengalami banyak hal dan melewati banyak hal ya. Tuhan Yesus sudah direncanakan oleh banyak orang untuk ditangkap, untuk disalibkan, dan itu harus tergenapi sesuai dengan firman Tuhan. Satu hal yang Bunda Mary mau kasih tahu sama kalian semua, bahwa kita harus saling mengasihi. Untuk satu dengan yang lain saling mengasihi. Dengan musuh kita pun kita harus mengasihi, apalagi dengan saudara, apalagi dengan teman, apalagi dengan sahabat. Kita harus saling mengasihi. Jangan melakukan hal-hal yang mengkhianati. Karena dikhianati, dibohongi, dan didustai itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Semua orang gak suka dibohongi kan? Ya, semua orang gak suka kan ditipu. Semua orang gak suka dikata-katain dari belakang gak baik. Nah, itu sebabnya Tuhan berfirman, kasih yang terutama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kasih yang kedua adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Nah, dua hukum inilah yang mendasari kita untuk terus saling mengasihi. Sekalipun keadaan kita sulit, firman Tuhan bilang keadaan kita sulit, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tidak ada sehelai rambut pun akan terjatuh tanpa Tuhan izinkan. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami persoalan, kita mengalami pergumulan hidup, kesulitan atau apapun, kita harus datang kepada Tuhan untuk berdoa, menjadi pribadi yang baik, menjadi anak-anak yang mengasihi sesama. Oke ya. Puji nama Tuhan. Tugas kalian untuk minggu ini adalah, kreativitasnya adalah sebutkan kasih yang terutama. Ya, tadi Bunda sudah bilang, kasih yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian kalian bisa membuat bentuk love, ya, membuat bentuk love. Nanti kalian boleh warnai dan kalian boleh tuliskan nama orang-orang yang kalian kasihi, nama orang-orang yang kalian cintai. Nah, nanti ditulis bentuk love, ya, terserah seperti apa. Nah, Bunda Mary baru bikin gini ya, kelihatan nggak ya?
Oke, pokoknya bentuk love. Bentuk love. Nah ya, bentuk love seperti ini. Nanti kalian boleh warnai. Terus di pinggir kiri kanannya kalian boleh tulis nama orang-orang yang kalian kasih, yang kalian cintai, supaya kalian ingat bahwa Yudas Iskariot pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Dari situ kita belajar untuk terus saling mengasihi. Oke, sudah ya, cukup. Kita tutup pertemuan hari ini. Yuk anak-anak muda yang hebat, kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama ya. Sudah siap? Sudah? Oke, yuk kita berdoa sama-sama. Ikuti Bunda ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mendengar firman Tuhan bahwa melewati pribadi Yudas Iskariot, kami mau belajar mengasihi, kami mau belajar setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Shalom, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi.